Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Besar menggelar rapat koordinasi siaga bencana tahun 2024. Rakor ini dipimpin langsung oleh PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SST PMM didampingi Sekretaris Daerah Dr. Andes Sulaimi MSI, Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil Esos MSI, Asisten 1 Sekdakap Farhan AP, Asisten 3 Sekdakap Jamaluddin Esos MM, Kabak Hukum Aceh Besar dan sejumlah kepala OPD yang berlangsung di ruang Pusdalops BPBD Aceh Besar Kota Janto pada Jumat 2 Februari 2024. Pada kesempatan tersebut, Muhammad Iswanto mengatakan ada beberapa bencana alam yang sering terjadi di Aceh Besar seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, karhutla, dan kebakaran rumah. Maka dari itu, jajaran BPBD Aceh Besar diminta dapat mengantisipasi secara dini potensi kebencanaan dan akan hal ini perlu dukungan dan partisipasi dari semua pihak. PJ Bupati Aceh Besar menyatakan kinerja BPBD Aceh Besar terbilang baik karena selama ini BPBD dinilai bergerak cepat dalam penanganan kebencanaan di Aceh Besar. Selain itu, di tengah keterbatasan dan kekurangannya, BPBD Kabupaten Aceh Besar terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam melakukan penanggulangan dan mitigasi kebencanaan. Maka atas kesigapan tersebut, Pemkab Aceh Besar mengapresiasi dan memberikan support kepada seluruh jajaran BPBD Aceh Besar. Sementara itu, Kalaksa BPBD Ridwan Jamil Esos MSI menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani sebanyak 323 kejadian bencana alam yang melanda wilayah Aceh Besar selama periode tahun 2023, baik itu banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, dan lainnya. Ia menyebutkan bercermin pada pengalaman di tahun 2023, ada 3 jenis bencana yang paling sering terjadi, meliputi angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir. Ketiga hal tersebut harus dipikirkan ke depan agar penanganannya lebih cepat dan terukur. Ridwan Jamil menerangkan bahwa ke depan BPBD merencanakan program geladi posko karena walau para petugas sudah profesional, namun pada saat terjadi bencana pasti ada kejadian yang tidak terduga. Maka untuk itu semua yang terlibat dalam penanganan bencana harus sering melakukan koordinasi untuk keterpaduan di lapangan. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada semua pihak, pengalaman yang lalu-lalu kita ada